Presiden Jokowi menandatangani peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Udah deh tuh, langsung rame dibicarain sana-sini. Sebenarnya apa untung dan ruginya buat kita, pekerja dan pengusaha dengan adanya program TAPERA ini? Mungkin saat akan membahasnya. Pertama-tama kita bahas dulu, apa sih TAPERA ini? Seperti namanya, TAPERA adalah tabungan perumahan rakyat untuk pegawai negeri, swasta, maupun pekerja mandiri. Nantinya Badan Pengelola atau BP TAPERA akan menarik iuran sebesar 3%, di mana 2,5% dibebankan kepada pegawai melalui pemotongan gaji dan 0,5% iurannya dibebankan kepada pemberi kerja. Mirip seperti BPJS, TAPERA ini juga menganut asas gotong royong. Jadi meskipun yang bayar adalah semua pekerja, tapi rumahnya cuma diperuntukkan bagi orang-orang yang termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Menurut Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana TAPERA, Eko Ariantoro, yang termasuk dalam MBR adalah masyarakat dengan penghasilan 4-8 juta per bulan. Selain itu, yang berhak mendapat rumah adalah pekerja yang belum pernah memiliki rumah dan yang masa kepesertaannya paling sedikit 1 tahun. Iya, gue ngerti kok kalian mikir apa. Pasti kalian bertanya, kenapa kita yang nggak masuk kriteria untuk dapat rumah mesti ikutan bayar? Karena Eko menjelaskan, kalau nggak dengan bergotong royong di mana masyarakat yang sudah punya rumah membantu mereka yang belum punya rumah, maka menyediakan dana murah jangka panjang untuk beli rumah yang layak dengan harga terjangkau nggak akan tercapai. Selain itu, Komisioner BP TAPERA Adi Setianto juga menilai nggak semua individu terutama yang tergolong dalam MBR memiliki akses ke perbankan. Dengan adanya program ini, harapannya masyarakat dapat membeli rumah dengan lebih mudah. Tapi tenang aja, Eko juga menyebut bagi yang tidak menerima manfaat berupa pembiayaan perumahan, dana yang dikumpulkan akan dikembalikan berupa tabungan dan pemupukannya. Tapi cairnya entar ya, tunggu pensiun. Jadi intinya ini semacam sistem nabung paksa yang diterapkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan bersama. Sekarang kita masuk ke bagian serunya nih. Sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontra. Kalau tadi kita udah dengar rentetan penjelasan dari pemerintah kenapa program ini baik dan harus dijalankan, kita juga bakal dengar dari sisi yang lain. Sebenarnya program perumahan seperti ini bukan program baru di negeri plus 62 ini. Sebelumnya pernah ada Bapertarum yang dibubarkan pada tahun 2018 lalu. Mirip dengan TAPERA, hanya Bapertarum fokus pada PNS aja. Sayangnya berkaca dari peristiwa ini ada beberapa PNS yang mengaku mengalami kesulitan untuk mencairkan dananya. Salah satunya Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo, yang menyebut ada banyak pensiunan PNS guru yang mengaku kebingungan lantaran dana yang ditabung dalam program Bapertarum belum cair hingga saat ini. Bahkan Heru mengaku ia khawatir karena ia sendiri termasuk dalam program tersebut. Dan ia menuntut kejelasan dari pemerintah tentang tabungan hasil potongan gajinya ini. Kalau masih ada beberapa pihak yang belum menerima hak mereka, tentu aja mewajibkan pekerja ikut TAPERA membuat khawatir berbagai pihak. Apalagi melihat kasus-kasus seperti Jiwasraya dan BPJS misalnya. Bisa banget TAPERA jadi lahan korupsi. Mengamat properti Ali Tranghada juga mewanti-wanti pemerintah agar pengawasan dilakukan dengan ketat sehingga nggak terjadi penyelewengan dana. Makin ngeri-ngeri sedap. Itu tadi dari sisi pegawai. Gimana kalau dari sisi pengusaha atau pemberi kerja? Direktur Apindo Research Institute Agung Pamudi menolak skema TAPERA karena membebani pekerja dan pengusaha. Menurutnya, pengusaha sudah memiliki beban yang cukup berat dengan adanya peraturan kenaikan upah minimum setiap tahunnya dan cadangan pesangon pekerja. Belum lagi hal ini harus dilakukan pasca corona masuk ke Indonesia di mana kondisi ekonomi lagi lesu-lesunya. Kalau kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bima Yudhistira, peraturan ini dikeluarkan saat timing yang nggak tepat. Ia justru mencurigai pemerintah memiliki motif terselubung karena di pasal 27 dalam PP TAPERA, dana bisa diinvestasikan ke surat hutang pemerintah di mana secara tidak langsung pekerja diminta iuran untuk beli surat berharga negara. Ini dilakukan karena pemerintah sedang mencari sumber pembiayaan baru akibat adanya pelebaran defisit anggaran. Well, ada banyak banget pandangan lain, baik yang pro maupun kontra tentang kebijakan TAPERA ini. Kalau gue cermati dari pendapat para pengamat, yang paling penting pengawasan dilakukan secara benar-benar sehingga uang rakyat gak disalahgunakan. Oh iya, pengaplikasian TAPERA akan dimulai tahun depan. Kalau menurut kalian gimana? Sudah siapkah gaji dipotong 2,5% buat beli rumah atau dijadikan tabungan? Tulis komentar kalian di bawah ya.